Di sudut taman kota yang sepi, Adam duduk termenung, menatap kosong ke arah anak-anak yang bermain riang. Surat pemutusan hubungan kerja di tangannya terasa begitu berat, seolah meremukkan seluruh harapannya. Angin sore berembus pelan, menerbangkan daun-daun kering, persis seperti mimpinya yang gugur satu persatu. Ia menghela napas panjang, rasa sesak memenuhi rongga dadanya. Ya Allah, mengapa ujian ini begitu berat? Bisiknya lirih, suaranya hampir hilang di telan angin. Sudah sebulan ia mencari pekerjaan baru, mengirim puluhan lamaran, namun hasilnya nihil. Tabungan menipis, sementara kebutuhan keluarga terus berjalan. Keputusasaan mulai merayap, menggerogoti keyakinan yang selama ini ia pegang teguh. Sesampainya di rumah, wajah lesunya disambut senyum hangat Aisyah, istrinya. Aisyah langsung tahu ada beban berat yang sedang dipikul suaminya. Tanpa banyak bertanya, ia menyeduh teh hangat dan duduk di samping Adam. "Mas, aku tahu ini tidak mudah," ucap Aisyah lembut. Tangannya menggenggam erat tangan Adam. "Tapi ingatlah, Allah tidak akan membebani hamba-Nya di luar batas kemampuannya. Mungkin ini cara Allah agar kita lebih dekat dengannya, agar kita lebih banyak meminta kepada-Nya." Adam menatap istrinya, matanya berkaca-kaca. "Tapi aku sudah berusaha, Aisyah. Aku sudah berdoa. Kenapa seolah tidak ada jawaban?" tanyanya dengan suara bergetar. Aisyah tersenyum menenangkan. "Ikhtiar dan doa itu satu paket, Mas. Jangan pernah lelah. Rezeki itu sudah diatur. Tugas kita hanya menjemputnya dengan cara yang paling baik. Percayalah, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang menyertainya. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita." Malam itu, langkah kaki Adam terasa berat menuju masjid untuk salat Isya. Hatinya masih gamang. Selesai salat, ia melihat Pak Usman, seorang tetua di lingkungannya yang terkenal bijaksana, sedang berzikir dengan khusyuk. Adam memberanikan diri mendekat. "Assalamualaikum, Pak Usman," sapanya. Pak Usman menoleh dan tersenyum ramah. "Waalaikumsalam, Nak Adam. Ada apa?" Wajahmu tampak murung. Adam pun menceritakan semua keluh kesahnya. Tentang pekerjaan, tentang harapan yang seolah pupus. Pak Usman mendengarkan dengan sabar. Setelah Adam selesai, beliau menepuk pundaknya. "Nah Adam, pernahkah kamu melihat burung di pagi hari? Ia terbang dari sarangnya dengan perut kosong dan kembali di sore hari dengan perut kenyang. Ia hanya berbekal tawakal kepada Allah sambil terus mengepakkan sayapnya. Burung itu berikhtiar." Pak Usman melanjutkan, "Terkadang Allah menunda jawaban doa kita bukan karena Dia tidak mendengar, tapi karena Dia ingin kita lebih banyak meminta, lebih banyak merintih di hadapannya. Dia rindu mendengar suara kita di sepertiga malam. Jangan hanya fokus pada pintu yang tertutup, Nak. Mungkin Allah sedang membukakan puluhan jendela lain yang belum kamu lihat. Cobalah perluas ikhtiarmu. Mungkin bukan lagi di bidang yang sama. Mungkin ada keahlian lain yang kamu miliki, tapi belum kamu sadari." Nasihat itu seperti embun pagi yang menyejukkan hati Adam yang gersang. Ia merasa sebuah energi baru mengalir dalam dirinya. Kata-kata Pak Usman tentang memperluas ikhtiar terus terngiang di benaknya. Benar. Selama ini ia hanya fokus mencari pekerjaan kantoran yang sama seperti sebelumnya. Keesokan paginya, Adam bangun dengan semangat yang berbeda. Ia teringat akan hobinya membuat kerajinan tangan dari kayu saat masih muda, sebuah keahlian yang ia warisi dari ayahnya. Ia membersihkan gudang tua di belakang rumah, menemukan kembali peralatan ukirnya yang sudah berdebu. Tangannya mulai menari di atas potongan kayu, menciptakan berbagai bentuk hiasan dinding dan mainan anak-anak yang unik. Aisyah dengan setia mendukungnya, membantu mengecat dan mengemas hasil karya Adam dengan cantik. Awalnya,
Adam hanya menitipkan hasil karyanya di warung kecil dekat rumah. Responnya ternyata luar biasa. Orang-orang menyukai detail dan keunikan kerajinan tangannya. Aisyah kemudian menyarankan untuk menjualnya secara online. Ia membuatkan akun media sosial dan memotret setiap produk dengan apik. Pesanan mulai berdatangan. Awalnya dari tetangga dan teman, lalu menyebar dari mulut ke mulut, dan akhirnya dari berbagai kota. Adam, yang tadinya hanya bekerja sendiri, kini harus merekrut beberapa pemuda di kampungnya yang juga belum memiliki pekerjaan. Gudang tua di belakang rumahnya kini berubah menjadi sebuah bengkel kerja kecil yang selalu ramai dengan suara mesin dan tawa. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitasnya, Adam selalu menyempatkan diri untuk salat duha, mensyukuri setiap nikmat yang datang. Ia sadar, rezeki itu datang bukan hanya dalam bentuk gaji bulanan, tapi bisa dari mana saja, dari arah yang tak pernah disangka-sangka. Ia kehilangan satu pekerjaan, tapi Allah menggantinya dengan sebuah usaha miliknya sendiri, yang tidak hanya memberinya penghidupan, tapi juga membuka lapangan kerja bagi orang lain. Suatu sore, Adam kembali duduk di taman yang sama, tempat ia pernah meratapi nasibnya. Kali ini bukan dengan wajah murung, melainkan dengan senyum syukur yang mengembang. Ia melihat anak-anak bermain dan hatinya terasa lapang. Ia teringat kembali perjalanannya dari titik terendah keputusasaan hingga kini bisa berdiri tegak. Ujian kehilangan pekerjaan ternyata adalah sebuah jalan pembuka menuju pintu rezeki yang jauh lebih besar. Ia belajar bahwa ikhtiar harus diiringi dengan tawakal yang penuh, dan doa harus disertai dengan keyakinan bahwa Allah adalah sabak-bak perencana. Kisah Adam menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa di balik setiap kesulitan yang kita hadapi, selalu ada hikmah dan kemudahan yang telah Allah siapkan. Jangan pernah menyerah. Teruslah berikhtiar dan sandarkan semua harapan hanya kepadanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan cerita ini agar bisa menginspirasi lebih banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya.